Baik, kita mulai untuk pertemuan ke-11, nggih, yakni kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk sub CPMK kemampuan akhir, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan, yakni kebutuhan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk indikator penilaiannya sama, untuk materi perkuliahannya ada dua, kebutuhan gizi ibu hamil dan kebutuhan gizi ibu menyusui. Yang pertama, kita ngomong kebutuhan gizi, berarti kita ngomong membahas tentang tabel angka kecukupan gizi. Yakni di tabel ini, eh, untuk kelompok ibu hamil, ya, trimester pertama itu dari tabel perempuan, yakni usia 10 sampai 12 tahun, misal, oh sorry, nah, 12 tahun belum bisa hamil ya. Jadi untuk usia mulai hamil biasanya 18 ya, 18, 18, 19 gitu ya. Anggaplah 19 sampai 29. Misal dia usia 20 tahun. Berarti kita di tabel AKG angka 19 sampai 29 tahun ya. Yakni kebutuhan energinya 2.250 kilokalori. Nah, kalau dia kondisi hamil, hamilnya itu trimester pertama, maka ditambahkan 180. Jadi 2.250 ke, kilokalori ditambah 180 menjadi 2.430 begitu. Itu kebutuhan energi yang dibutuhkan ibu hamil pada trimester pertama saat dia berusia rentang 19 sampai 29 tahun seperti itu. Lalu kemudian ketika ibu hamil itu usianya misal 35 tahun, maka di rentang 30 sampai 49 tahun, yakni kebutuhannya 2.150 kilokalori ditambah 180, berarti menjadi 2.330 seperti itu. Untuk nggih, untuk nggih, nggih, untuk kebutuhan kalori kulkas. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya pada rentang usia 35 tahun, maka ditambahkan dari kebutuhan proteinnya di sini 57 gram ya, maka ditambah 20 gram di sini. Trimester pertama tambah 20 gram berarti menjadi 70, sorry, 77 gram seperti itu. Nah, ketika ibu hamil itu hamil trimester kedua ya, maka ditambahkan 300. Jadi kalau misalkan dia usianya 21 tahun atau 24 tahun, berarti kan di kelompok umur 19 sampai 29 tahun. Nah, yang mana berat badannya standarnya itu adalah 54. Sedangkan eh, tinggi badannya standarnya 159 gitu kan. Nah, untuk kebutuhan hamil trimester kedua 25 tahun berarti di sini 2.250 ya, energinya kebutuhannya saat tidak hamil ditambah 300 menjadi 2.550 kilokalori. Lalu kemudian untuk kebutuhan proteinnya 56 ditambah 20 gram berarti 76 gram seperti itu ya. Ini untuk menentukan penambahan kebutuhan energi dan protein. Begitu juga dengan lemaknya. Jadi kalau lemak ditambahkan 6 pada kehamilan trimester
pertama, tergantung dia usianya berapa. Kalau usianya misal 35 tahun, di sini 35 tahun kebutuhan lemaknya itu 60 misalnya. 60 berarti ditambah 6 berarti 66. Saat dia hamil trimester kedua ditambah 10 maka menjadi 70 gitu ya. Kalau dia trimester ketiga sama ditambah 10 berarti 70 seperti itu untuk lemak. Lalu bagaimana dengan konsumsi karbohidratnya gitu. Kalau usia hamilnya misal 24 tahun usianya, hamil trimester pertama, berarti di sini ditambahkan karbohidratnya 309 gram ya. Untuk kalau dia normal tidak hamil. Berarti kalau hamil ditambahkan 25 berarti 331 gram. 334 gram seperti itu. Begitu juga dengan serat air ya ditambahkan. Apalagi ketika kondisi hamil itu kan terjadi pengenceran darah. Kenapa? Karena agar darahnya bisa mudah masuk ke janin melalui plasenta, gitu ya. Nah, untuk trimester pertama tambah 180 tergantung berapa umurnya kan gitu tinggal menambahkan 180 dari kebutuhan AKG energi harian, protein, lemak, karbohidrat, serat air. Lalu kemudian pada trimester kedua energinya ditambahkan 300 kilokalori, trimester ketiga ditambahkan 300 kilokalori, yakni kalau di karbohidratnya ditambahkan 40 gram. Ya. Lalu kemudian kalau untuk eh, menyusui, ibu menyusui ini kan untuk menyusui 6 bulan pertama nih, bayi masih usia 0 sampai 6 bulan. Nah, itu kebutuhan energinya ditambahkan 330 kilokalori. Tadi ya, misal usia ibunya itu 24 tahun, maka 2250 ditambah 330 berarti 2580 kebutuhan energi ibu menyusui pada anak saat bayinya usia 0 sampai 6 bulan pertama. Lalu untuk kebutuhan karbohidratnya ditambah berapa? 45 gram. Jadi kalau dia usianya 24 tahun kebutuhan karbohidratnya 309 gram maka ditambah 45. Berarti menjadi 354 gitu ya. Sini. Ini ditambahkan 309 ditambah 45. Nah, kalau untuk 6 bulan kedua ditambah 400 ya. Ya, ini tadi usia 24 tahun 2250 ditambah 400 berarti 2650 ya. Lalu untuk karbohidratnya ditambahkan 55 gram. Berarti 309 tambah 55 berarti 364 seperti itu. Nah, itu untuk kebutuhan penambahan AKG energi, protein, karbohidrat, ya, lemak. Begitu juga dengan lemaknya. Lemaknya ditambah. Pada trimester pertama ditambah 6 ya, gram. Pada trimester kedua dan ketiga ditambah 10 gram. Saat ibu itu menyusui 6 bulan pertama ditambah 11 gram. Saat ibu menyusui 6 bulan kedua, yakni bayi mulai usia 6 bulan sampai usia 12 bulan, ditambahkan 13 gram seperti itu. Baik, Bapak Ibu, oh ini record ya. Maaf, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penambahan berdasarkan tabel angka kecukupan gizi yang dibuat oleh Kemenkes yang terbaru ini? Jadi, ibu hamil penambahannya energi trimester pertama 180 kilokalori, trimester kedua 300, trimester ketiga 300. Ibu menyusui 6 bulan pertama ditambahkan 3.300 330 kilokalori, 6 bulan kedua ditambahkan 400 kilokalori. Seperti itu, tergantung usianya berapa. Hamil usia 35 tahun di sini, berarti kan kebutuhan energinya 2.150 ditambah dia hamil trimester pertama tambah 180 berarti
2.330 kebutuhan energi harian. Gitu ya. Untuk seratnya bagaimana? Seratnya ditambahkan 25. Kalau dia usia 35 tahun, seratnya butuh serat 323, maka ditambahkan serat 25 gram gitu ya. Berarti 323 tambah 25 berarti 348 seperti itu. 348 gram. Itu contoh untuk karbohidrat. Lah, energinya ditambah 20 karena dia usia kehamilan 35 tahun, di sini rentang 30 sampai 49 tahun, maka kebutuhan proteinnya 57 gram ya, ditambah 20 berarti 77 gram. Seperti itu. Untuk kebutuhan lemaknya ditambah 6 gram, yakni dari 60 jadi 66. Seperti itu. Nah, mengikuti untuk trimester kedua, ketiga ya, dan menyusui pada 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Untuk tabel AKG ini apakah ada kesulitan Bapak Ibu memahami atau nanti menggunakannya? Baik, kalau Jim saya artikan tidak ada. Lalu saya lanjutkan ya. Eh, untuk gizi ibu hamil. Materinya banyak ya, ada 40 slide lebih. Nah, untuk gizi ibu hamil ini faktor yang mempengaruhi hasil kehamilan itu yakni kok beda-beda ya. Ini aku hamil anak pertama naik 20 kilo misal. Yang satunya lagi ibu kedua saya kok naiknya cuma 7 kilo gitu ya kan. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi hasil kehamilan. Ada yakni faktor keturunan, faktor trauma atau penyakit selama hamil, adanya infeksi selama kehamilan ya, merokok, alkohol gitu ya. Lalu kehamilan ganda ya, yakni umur ibu, lalu terpapar bahan kimia termasuk obat dan gizi ibu. Seperti itu. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil, yakni eh, adalah gizi wanita sebelum hamil. Jadi saat ibu itu hamil, ya, yang mempengaruhi gizi ibu hamil itu adalah gizi sebelum dia hamil. Misal, dia kekurangan berat badan, maka cenderung melahirkan prematur, melahirkan bayi BBLR, kemudian resiko obesitas, resiko hipertensi nanti di kehidupannya dia untuk janinnya ya. Janinnya itu kalau lahir jadi bayi, jadi dewasa nanti lebih tinggi resiko untuk obesitas dan hipertensi dalam saat hidup. Kemudian lower adult IQ, jadi memiliki IQ yang rendah. Lalu kemudian memiliki perawakan yang pendek atau lebih ke arah cenderung kalau bayi masih stunting gitu ya. Lalu kemudian educational disadvantage. Jadi nanti dari segi pendidikan dia kemungkinan akan gagal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Karena kan berkompetisi ya, karena IQ-nya rendah, resiko obesitas dan hipertensi, dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan sekolahnya juga akan putus sekolah. Lalu lingkar lengan atasnya atau kurang dari 23,5 cm atau mengalami kurang energi kronik, yang mana anaknya akan mempunyai resiko berat bayi lahir ringan, yakni kurang dari 2,5 kilogram, gitu ya. Lalu kalau ibu hamil itu kelebihan berat badan, maka anaknya akan menjadi bayi besar, yakni kemungkinan mendapat hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi, diabetes mellitus gestasional ya, yakni diabetes saat kehamilan. Anaknya, janinnya yang kalau lahir nanti juga lebih tinggi resiko untuk diabetes mellitus, seperti itu. Lalu resiko kalau kelebihan berat badan si ibunya, maka ibunya akan kelahiran sesar ya, more postpartum. Jadi nanti pasca masa nifasnya itu lebih panjang atau lebih lama gitu ya. Terus ibunya juga mengalami resiko hipertensi, adanya infeksi, adanya diabetes gestasional. Seperti itu. Ini faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil ya. Kalau sebelum hamil Kak kekurangan berat badan kayak cenderung nanti anaknya BBLR. Kalau kelebihan ya nanti cenderung lahir sesar, hipertensi, diabetes gestasional seperti itu. Nah,
Untuk obstetrical physical exam ya, jadi uh, low pre-pregnancy weight and low maternal weight gain are risk factor for. Jadi kalau semua ada resikonya, baik itu kurang berat badan saat hamil ya, atau berlebihan ya, atau low maternal weight gain. Jadi kalau kok nggak naik-naik ya berat badannya ibu saat hamil, lah itu resiko intrauterine growth retardation. Khawatir anaknya mengalami pertumbuhan retardasi, retardasi mental. Khawatirnya di situ ya. Lalu pada saat lahir, lahir BBLR, low birth weight baby, gitu ya. Atau increase incidence of perinatal death atau meningkat insiden kematian saat hamil atau keguguran. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa sih harus rajin memeriksakan kehamilan secara fisik ke dokter obgyn gitu kan? Nah, karena resiko-resiko ini. Kalau tidak terjadi peningkatan berat badan atau bahkan penurunan gitu ya, itu kemungkinan bayinya lahir mengalami retardasi, BBLR, kemudian kematian atau keguguran gitu ya. Jadi dibutuhkan need to assess, dibutuhkan penambahan berat badan ya. Pre-pregnancy weight. Jadi kalau bisa sebelum hamil itu berat badannya ditambah agar tidak fat. Kemudian current weight. Jadi berat badan saat ini diupayakan minimal sesuai dengan body mass index ya atau indeks massa tubuh yang sesuai ya. Ini jangan sampai kurang dari 18 ya. Kemudian dinaikkan berat badannya. Nah, untuk rekomendasi kenaikan berat badan ya. Jadi di sini perhitungan mengasumsikan kenaikan 0,5 sampai 2 kilogram pada trimester pertama ya. Nah, contoh, eh, untuk ibu yang BMI-nya kurang dari 18,5 atau dia underweight, ya kurus ya, maka eh, berat badan, kenaikan berat badan yang direkomendasikan, recommended weight gain-nya itu untuk for single birth, jadi kalau dia hamil satu tunggal, maka 12,5 kilogram sampai 18 kilogram ya. Nah, kemudian eh, kalau untuk yang ibu hanya anak kembar, hamil anak kembar, itu tidak ada data yang mendukung ya untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Kemudian ya pokoknya naik gitu, alhamdulillah ya, karena kan dia ibunya underweight. Kemudian kalau untuk healthy weight, jadi berat badannya ibu normal. Jadi BMI-nya, body mass index-nya 18,5 sampai 24,9 ya. Ma- eh, Maka kenaikan yang direkomendasikan berat badannya ibu itu adalah 11,5 sampai 16 kilogram gitu ya. Kalau hamil kembar di apa namanya? Disarankan kenaikannya 17 sampai 25 kilogram seperti itu. Kemudian kalau ibu itu tubuhnya gemuk overweight, yakni body mass index atau BMI-nya itu 25 sampai 29,9, maka yang direkomendasikan kenaikan berat badannya 7 sampai 11,5 kilogram. Kalau dia hamil kembar, maka direkomendasikan kenaikan berat badannya 14 sampai 23 kilogram. Seperti itu. Lalu untuk yang obes, yakni BMI-nya lebih dari sama dengan 30, maka kenaikannya 5 sampai 9 kilogram, kalau kembar 11 sampai 19 kilogram. Jadi semakin BMI ibunya itu naik atau semakin besar ya, semakin status gizinya itu mendekati ke arah obes, maka kenaikannya itu semakin sedikit seperti itu. Nah, ini tadi ya kenaikan BB selama kehamilan. Ini kan referensinya macam-macam ya. Kalau ini berdasarkan Institute of Medicine ya, yakni Washington DC, National Academy Press. Kalau ini berdasarkan Brown, Rosoh, Hussain. Kalau berdasarkan Brown, target kenaikan berat badannya itu kalau ibunya underweight 12,5 sampai 16,5.
Kalau ibunya normal berat badannya maka 11 sampai 14,5. Kalau overweight 9 sampai 10 kilogram, kalau obes 9 kilogram. Seperti itu. Nah, ini kondisi ibu hamil secara fisiologis ya, kepalanya. Ini yang benar yang normal ya. Bayinya tengkurap ya, menghadap ke belakangnya ibu ya. Kepala ya, kakinya di sini seperti itu. Nah, ketika ibu itu hamil, maka akan terjadi peningkatan eh, ukuran payudara. Lalu akan apa meningkat juga volume volume lingkar dadanya ya. Sehingga ibu hamil itu kayak melebar gitu ya tubuhnya. Kok biasanya tali beranya cukup ini kok jadi nggak cukup ukurannya jadi nambah ya karena memang increase in mother's fluid volume. Lalu kemudian ini plasentanya ya nempel di sini lalu kemudian meningkat suplai darah ya menuju plasenta. Makanya HB ibu hamil kalau dilabkan itu rendah ya, misal 10, 11 gitu. Kenapa? Lebih rendah dari biasanya karena emang terjadi pengenceran darah agar bisa masuk ke janin melalui plasenta. Seperti itu. Nah, lalu untuk berdasarkan kriteria IOM ya peningkatan akibat pertambahan berat badan yang berlebih ya, itu meningkatkan resiko preeklamsi, diabetes gestasional, operasi sesar, kemudian retensi postpartum berat atau konsekuensi kesehatan jangka panjang nantinya gitu ya. Itu resiko pada ibu, resiko pada anak bagaimana? Bayi lahirnya besar, peningkatan body mass index, peningkatan tekanan darah, hipertensi ya. Kemudian peningkatan sindrom metabolik di masa kecilnya dia dan dewasa awal takutnya resiko apa diabetes sejak masih kecil atau kerusakan ginjal ya atau terjadi peningkatan tekanan pada ginjal glomerulus filtrasi glomerulus lalu terjadi juga khawatirnya eh, mengalami obesitas jadi sejak dini sejak bayi sudah cenderung mengalami obesitas karena adanya masalah saat ibu itu hamil. Nah, untuk kebutuhan energinya ya, tadi sudah kita bahas ya, ditambah ya, ditambah. Tapi ini eh, pertambahan kebutuhan energi untuk pemeliharaan yakni untuk peningkatan kerja fungsi jantung, paru, ginjal ya, peningkatan massa sel di uterus, plasenta dan payudara. Lalu kemudian eh, kalau berdasarkan WHO ya BB-nya naik 12,5 kilogram, BB lahir bayi 3,3 kilogram. Ada juga yang kenaikannya 7 kilo. Jadi ternyata bayinya lahir 3,5 dan yang 3,5 itu plasenta, air ketuban dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk penambahan kalori rata-rata tadi ya 180 kilokalori untuk trimester pertama, 300 kilokalori untuk trimester kedua dan ketiga. Seperti itu. Nah, untuk kebutuhan proteinnya, protein ini digunakan untuk pembentukan jaringan baru dari bayi dan ibu. Kebutuhan proteinnya 910 gram dalam 6 bulan terakhir. Jadi dianjurkan tambahan untuk 10 miligram pertama ya pada minggu pertama ya. Kemudian ditambah 1 gram untuk 10 minggu kedua ya yakni tambah 4 gram untuk 10 minggu ketiga ditambah 8 gram untuk 10 minggu keempat tambah 9 gram ya jadi berdasarkan usia harusnya misal 60 gram ya berarti ditambah ketika 10 minggu pertama tambah 1 gram 10 minggu kedua kehamilan tambah 4 gram jadi 64 ya lalu 10 minggu ketiga tambah 8 jadi 68 gram 10 minggu keempat ya 40 minggu yakni tambah 9 gram jadi 69 gram hampir 70 gram gitu ya jadi penambahannya kurang lebih 20 gram sehari. Nah,
Ini untuk berat ya. Faktor estimasi dari komponen protein ya untuk penambahan berat badannya pada kondisi kehamilan yang normal ya, yakni untuk fetusnya sendiri 3.400 gram atau 3,4 kilo ya. Lalu kemudian proteinnya itu eh, 440 ya, plasenta 650, amniotic fluid ya, air ketuban ya, 800, uterus 970, belah darah 1.250, extracellular fluid 1.608. Jadi totalnya 8.750 gram atau sekitar naik 8 kilo 700, 8 kilo 7 on setengah seperti itu. Untuk proteinnya 925. Nah, ini untuk rekomendasi kebutuhan gizi sebelum hamil ya, saat hamil dan saat menyusui. Yang sebelum hamil itu yang warna hijau. Nah, segini misalkan kebutuhan asam pantotenatnya hijau di sini. Maka kalau dia hamil, tahu yang sasa kok cik wis kerja, enggak teh susu ganggu umi kok, umi ngajar kok, enggak dicuci sulit ini. Hmm. Nah, untuk kebutuhan saat tidak hamil ya, yang hijau, lalu saat hamil naik yang kuning, yang untuk menyusui kebutuhan asam pantotenatnya lebih naik lagi yang seperti itu. Nah, ini untuk vitamin B6 juga sama naik, folat semuanya naik ya, kecuali zat besi sini, kecuali kalsium, kalsium kebutuhannya tetap semua sama, baik itu saat belum hamil, hamil dan saat menyusui. Fosfor ya, zat besi bahkan menurun saat tidak hamil, saat hamil naik. Kenaikan ini dibutuhkan ya saat hamil agar tidak terjadi penurunan HB saat pas mau melahirkan gitu ya. Takutnya nanti terjadi pendarahan atau takutnya nanti HB-nya turun drastis ya, sehingga tidak bisa persalinan normal karena tidak ada power atau energi untuk melakukan kontraksi pada rahim untuk mendorong bayi keluar seperti itu. Kebutuhan zinc juga naik terus, iodin juga naik, selenium juga naik, fluor juga naik. Tetap kalau fluor tetap seperti itu. Ini rekomendasi kebutuhan gizinya. Lalu kemudian dampaknya ini sampai ini, dampak kekurangan mikronutrien pada kehamilan, yakni kalau kekurangan asam folat ya akan ngefek ke defek neural tube, masalah-masalah syaraf ya, masalah-masalah otak. Lalu kemudian kalau kekurangan zat besi akan beresiko anemia, pendarahan. Kalau kekurangan iodin, masalah kretinisme ya, pendek ya, kecil. Kalau kalsium, kekurangan kalsium, resiko hipertensi dan preeklamsi. Kalau kekurangan zinc, maka akan resiko anemia, neural tube defect, dan BBLR. Kemudian kalau kekurangan vitamin A, resiko tinggi infeksi, anemia, dan kematian pada ibu. Kalau kekurangan vitamin D akan mengakibatkan neonatal hipokalsemia. Jadi bayinya itu lahir kurang kalsium ya atau kalsiumnya rendah. Kalau kekurangan vitamin K, maka terjadi pendarahan. Kalau kekurangan cuprum ya, itu akan mengakibatkan anemia, BBLR. Kalau kekurangan selenium mengakibatkan neural tube defect, kardiovaskular, dan keguguran. Kalau kekurangan magnesium akan terjadi toksemia dan kelahiran prematur. Seperti itu. Ini dampak kekurangan mikronutrien pada saat hamil. Nah, ini kalau asam folat ya, asam folat penting pada trimester pertama karena embrio janin itu butuh asam folat untuk pembentukan sistem syaraf dan sel-sel. Jika kekurangan asam folat, maka janin tidak berkembang sempurna. Ya. Jadi
lahir dengan kelainan bawaan seperti eh, anencefali, yakni lahir bayi tanpa batok kepala, atau spina bifida, yakni tulang belakang tidak bersambung, dan bibir sumbing. Gitu ya. Berapa yang direkomendasikan? CDC ya merekomendasikan untuk perempuan-perempuan di US, United States, 400 mikrogram per hari ya untuk semua perempuan ya. Kemudian 1 miligram per hari untuk pregnant woman ya, 4 miligram per hari untuk woman with history of neurologic defect. Jadi resiko pada saraf, pada sel pembentukan pembelahannya tidak sempurna seperti itu. Lalu kemudian eh, kalau defisiensi asam folat ya, ini juga bisa menurunkan eh, homocysteine plasma, konsentrasi homocysteine plasma ya, resiko faktor resiko untuk meningkat biasanya ya, faktor resikonya meningkat saat konsumsi kopi ya, kopi, rokok, nah atau tidak menggunakan suplementasi vitamin saat kehamilan, nah ini resiko mengalami defisiensi asam folat. Nah, sumber asam folat dari mana? Dari sayur ya, sereal yang difortifikasi asam folat, sayur hijau ya. Kemudian zat besi. Zat besi ini dibutuhkan tubuh terutama untuk ibu hamil, untuk sintesa sel darah merah ya, sintesa darah, otot, cadangan besi pada hati. Eh, kalau di WHO mendefinisikan anemia jika anemia parah ya, jika HB-nya kurang dari 7 gram per desiliter. Itu sudah nggak boleh. Kenapa? Level of risk-nya, yakni anemia moderate ya, yakni 7 sampai 11 gram per desiliter. Tidak meningkat. Nah, untuk yang anemia parah, yakni dia resikonya tinggi. Kalau yang severe anemia atau anemia banget ya, nah ini resiko BBRR, resiko bayi lahir prematur, resiko kematian pada bayi atau keguguran ya. Lalu ibunya juga resiko kematian pada ibu dan bayi. Nah, kemudian untuk rata-rata zat besi yang diabsorpsi ya, yang direkomendasikan pada ibu hamil ya, untuk trimester pertama yakni 14, untuk trimester mikrogram per kilogram berat badan ibu per harinya, untuk trimester kedua, ketiga juga sama, untuk basal, untuk kebutuhan metabolisme basal, untuk kebutuhan sel darah merah itu trimester pertama masih belum, makanya trimester pertama ibu hamil masih belum dikasih suplementasi apa namanya zat besi atau Fe ya, kan TT tablet tambah darah TTD ya, karena masih belum butuh. Di sini trimester pertama masih butuh yang tinggi asam folat untuk pembelahan pembentukan sel saraf dan jaringan. Nah, trimester kedua ketiga yakni 50-50. Nah, untuk kebutuhan fetus plasenta trimester pertama kan belum terbentuk plasenta, maka masih nol. Untuk trimester kedua butuh 15, trimester ketiga 50. Lalu totalnya trimester pertama 14, trimester kedua 79, trimester ketiga lebih banyak yakni 115. Nah, sumber zat besi yang bagus itu adalah eh, land red meat, jadi daging merah ya, daging merah itu bagus. Lalu kemudian green leafy vegetables ya, fortified breakfast cereal. Jadi sereal yang untuk sarapan yang sudah difortifikasi zat besi, kemudian sayuran hijau itu bagus. Nah, untuk suplementasi direkomendasikan ya untuk average non-pregnant adult ya untuk dewasa yang tidak hamil ya rata-rata 18 mikrogram zat besi itu per hari yang hilang ya. Lalu jadi harus ditambah
500 mikrogram ya untuk iron loss per hari selama mens. Jadi saat mens itu ditambah 500 mikrogram kebutuhan yang hilang. Lalu untuk eh, ibu hamil tuh, Bu, ganti lah, ganti lah, ganti, ganti. Lah, lalu untuk ke perempuan hamil ya, itu kebutuhannya meningkat berdasarkan volume darah gitu ya, berdasarkan kebutuhan bayi, janin dan plasenta. Nanti antes. Lalu kemudian darah ya, ini di dosis yang direkomendasikan adalah 60 miligram ya zat besi ditambah 5 mikrogram asam folat, folic acid. Untuk asam lemak jenuh ganda PUFA ya, yakni PUFA ini dibutuhkan ibu hamil untuk pertumbuhan otak anak ya, yakni untuk kebutuhan DHA docosahexaenic acid atau arachidonic acid AA, DHA dan AA ini komponen terbesar dari PUFA yang mana untuk pembentukan jaringan saraf otak dan retina janin. DHA ini terbentuk dari proses sintesis biokimia dengan bahan asam alfa linolenat dari grup omega 3 ya. Kalau ARA itu asam linolenat grup omega 6 asam linoleat. Sedangkan tubuh manusia itu dapat memproduksi DHA dan A. Jadi masuk kategori non esensial. Nah, untuk asupan omega 3 itu direkomendasikan 1,4 gram per hari atau omega 6 13 gram per hari. Sumber asam lemak omega 3 jadi dari minyak ikan ya, kapsul minyak ikan. Jadi kalau ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum memang tidak bisa konsumsi apalagi sumber protein, maka sangat dianjurkan atau disarankan mengonsumsi eh, kapsul minyak ikan atau bisa juga mengonsumsi makan kalau bisa ya, kalau ibu hamil tidak mengalami masalah pencernaan, mengonsumsi salmon ya, mengonsumsi makarel ya, sarden atau ikan tuna yang segar seperti itu atau minyak biji bunga matahari ya dan walnut oils. Nah, untuk eh, em, ini ada beberapa penelitian tentang rekomendasi DHA gitu ya. Karena kan ini berkaitan dengan kecerdasan atau IQ ya, pembentukan proses apa namanya otak ya. Jadi omega nggak hanya otak sih sebenarnya, semua syaraf jaringan ya. Untuk itu loh nak, itu loh nak. Nah ini hasil penelitiannya, yakni pakai sendok, yakni dietary intake-nya setiap harinya 200 miligram per hari ya, atau 1 sampai 2 porsi dari ikan laut ya per minggunya, atau konsumsi dari minyak canola itu yang dianjurkan. Makanya biasanya kalau beberapa bidan yang ingin pasiennya normal direkomendasikan konsumsi minyak ya, minyak zaitun gitu atau minyak jintan hitam seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Lalu kemudian kalsium dan vitamin D untuk perkembangan gigi, tulang, jantung, saraf, otot bayi ya. Ibu hamil yakni kebutuhan kalsiumnya ditambah 200 miligram per hari. Untuk kebutuhan dewasa 1000 sampai 1200 miligram per hari. Berarti kalau hamil bisa 1200 sampai 1400 miligram per hari. Dari mana sumber kalsium? Dari susu, yogurt, keju, dan makanan yang difortifikasi kalsium. Kalau vitamin D itu untuk menurunkan infeksi dan preeklamsi pada kehamilan, membantu penyerapan kalsium,
Kebutuhan dewasa 15 sampai 20 mikrogram per hari. Sumber vitamin D dari telur, ikan, daging, salmon ya, ikan makarel, ikan trout, sarden, ikan tuna. Aku gak. Tunggu, bisa pintu. Itu freezer. Nah, ya. Nah, vitamin D ini dari makanan penyumbang 10 sampai 20%.
Maaf, saya nggak tahu kalau ternyata wifi saya terputus. Tadi sampai kalsium dan vitamin D ya. Untuk kalsium, ini untuk perkembangan gigi, tulang, jantung, saraf, dan otot bayi. Untuk kebutuhan ibu hamil ditambah 200 miligram per hari, yakni dari kebutuhan 1000 sampai 1200 miligram per hari untuk kebutuhan perempuan dewasa. Berarti kalau ditambah 200 miligram per hari menjadi 1200 sampai 1400 miligram per hari. Lalu kemudian untuk vitamin D dibutuhkan untuk menurunkan infeksi dan preeklamsi saat kehamilan, membantu penyerapan kalsium, kebutuhan untuk dewasa 15 sampai 20 mikrogram per hari, sumbernya dari telur, ikan, daging, salmon, makarel, trot, sarden, dan ikan tuna segar. Nah, ini hasil penelitian bahwa eh, ibu hamil ya yang mengalami defisiensi vitamin D at least lebih dari 22 minggu akan beresiko faktor preeklamsi, akan menjadi faktor risiko preeklamsi. Untuk vitamin A, ya ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan sel dan jaringan janin. Vitamin A ini diperlukan dalam jumlah kecil untuk melindungi janin dari masalah sistem imun, kebutaan, infeksi, dan kematian. Tapi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan birth defect atau kematian pada bayi ya. Kemudian kebutuhannya untuk trimester pertama dan kedua itu ditambah 300 mikrogram, untuk trimester ketiga ditambah 350 mikrogram. Dari kebutuhan dewasa 500 sampai 600 mikrogram per hari. Sumber vitamin A yang bagus yakni protein dari hewani, daging, misal ikan, susu. Untuk iodin ini penting untuk perkembangan otak ya. Kurang defisiensi iodin ya bisa menyebabkan gangguan mental, kelahiran mati ya, dan penurunan perkembangan otak. Kebutuhannya berapa orang dewasa? Yakni 150 miligram per hari. Kalau hamil ditambah 70 mikrogram. Jadi 220 miligram per hari. Sumber yodium yakni dari garam yang difortifikasi yodium ya dan dari ikan laut. Untuk seng, absorpsi seng dihambat oleh masuknya zat besi dan asam folat. Jadi perlu dilakukan peningkatan seng yakni dari kerang, daging merah, ayam, telur, ikan, susu, keju, kacang polong ya, dan biji-bijian. Yang mana seng ini dibutuhkan dalam proses diferensiasi dan replikasi sel yaitu sintesis DNA, RNA, dan ribosom. Rendahnya seng dalam plasma berhubungan dengan PIH atau pregnancy induced hypertension. Intrapartum hemorrhage ya, gangguan perkembangan fetus dan prematur. Nah, untuk tambahan seng, kebutuhan pada trimester 1, 2, 3 kehamilan ini adalah ke trimester 1 2 miligram, trimester 2 4 miligram, trimester 3 10 miligram per hari. Dari kebutuhan orang dewasa 10 sampai 14 miligram per hari. Seperti itu. Untuk vitamin C agar memudahkan penyerapan zat besi oleh tubuh ya, selain untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi yakni dari sumber sayur buah, direkomendasikan kurang lebih 10 miligram per hari. Untuk kebutuhan dewasa 70 miligram per hari kalau ditambah 10 maka menjadi 80. Untuk air gitu ya, untuk kebutuhan air untuk hasil dari kebutuhan adequate intake water itu 2.300. Kenapa? Karena pada perempuan hamil itu kebutuhan airnya meningkat berdasarkan peningkatan cairan ekstraseluler,
amniotic fluid dan kebutuhan fetal, kebutuhan janin ya. Jadi kalau bisa additionnya ditambah 300 ml per hari. Pantangan makan kopi teh ya. Kenapa? Karena kafein pada kopi itu meningkatkan resiko keguguran ya dan bayi berberat badan rendah. Teh yang berlebihan juga dapat mengganggu penyerapan zat gizi pada usus ya. Lalu alkohol dan rokok yaitu juga pantangan makan. Kemudian makanan mentah atau setengah matang ini membawa bibit penyebab listeriosis ya atau toxoplasmosis torch ya yang berbahaya bagi janin. Lalu juga pada ikan-ikan tertentu yang resiko tinggi merkuri Hg atau logam berat merkuri. Ini untuk makanan ibu hamil trimester pertama. Umur kehamilan 1 sampai 3 bulan terjadi penurunan berat badan. Di sini adanya gangguan pusing, mual, muntah gitu ya, karena hormon ya. Maka anjuran makannya porsi makanan kecil tapi sering. Bentuk makanan kering atau tidak berkuah. Jadi biar padat gizi gitu. Untuk trimester kedua, yakni nafsu makan ibu membaik, yakni makan 3 kali sehari ditambah 1 kali makanan ringan, yakni hidangan lauk hewani ya, telur, ikan, daging, hati ya yang bermanfaat itu untuk menghindari anemia. Kemudian untuk trimester kedua, makanan disesuaikan dengan keadaan badan si ibu. Bila mempunyai berat badan lebih ibunya, maka tepung itu dikurangi, roti ya itu dikurangi. Kalau perlu tidak dikonsumsi. Lalu memperbanyak sayur buah segar untuk menghindari agar tidak sempit. Ini contoh menu ibu hamil ya untuk makan pagi 610 kalori, snack pagi 1200 126 kalori, makan siang 694 kalori. Seperti itu. Mungkin yang pagi nasi goreng, nasi ayam, telur, kacang polong, ketimun, selada, lalu minum susu. Snacknya koktail buah, mungkin pepaya, apel, melon, gula, sari jeruk manis. Kalau BB-nya berlebih atau overweight, maka kalau bisa tanpa gula. Lalu makan siang, nasi, daging, kemudian eh, daging sapi, tahu, tumis bayam, sup sayur, wortel, buncis, kol, ayam, buah potong, yakni pepaya. Contoh menu ibu hamil yakni snack sore 145 kalori, yakni kolak pisang ya, bisa pisang kepok, santan, gula pasir isinya. Lalu makan malam makaroni skotel, makaroni, telur, daging cincang ya, keju, susu, lalu salad sayur, selada, ketimun, wortel, minyak, buahnya bisa pakai jeruk manis. Nah, lah ini masalah-masalah pada ibu hamil nih. Biasanya common nutrition related concern in pregnancy. Jadi masalah nutrisi karena ada nausea, yakni mual muntah ya, morning sickness, karena adanya perubahan hormon, lalu konstipasi dan hemoroid ya, wasir ya, lalu heartburn, lalu food craving and aversion, yakni perubahan hormon ya, lalu ada non-food craving, selalu anemia, itu biasa yang terjadi. Nausea, konstipasi, hemoroid, anemia. Nah, heartburn ini untuk menghilangkannya, jadi harus rileks ya, makanya pelan-pelan ya. Kemudian chew food thoroughly, jadi benar-benar makanannya itu dikunyah dengan lembut ya, dengan benar-benar hancur baru ditelan ya. Makanya kecil, frekuensinya frekuensi eh, sering ya. Lalu kemudian konsumsi minuman cair ya di antara makan. Lalu kemudian menghindari yang pedas ya. Lalu jangan langsung tidur saat setelah makan ya. Tunggu 2 jaman setelah makan baru olahraga, baru rebahan seperti itu. Nah, nausea atau vomiting. Nah, nausea
dan vomiting. Nah, ini biasanya meningkat ya, terutama pada 12 minggu gestation ya. Bagaimana memanagenya agar tidak terjadi nausea and vomit ya? Sama, makannya kecil ya, eh, porsinya porsi snack ya. Lalu kemudian di sela-sela makan jangan lupa minum ya, menghindari kafein karena ini bisa memicu parahnya nausea dan vomit ya. Menghindari makanan-makanan kecut seperti asam citrus, spearmint, peppermint ya. Kemudian kalau bisa nggak pedas ya, limit spicy and high fat food. Jadi jangan konsumsi makanan yang tinggi lemak ya, karena itu bisa memicu menambah memperparah ya nausea dan vomitnya. Sama semuanya, ya ini menghindari jangan langsung tidur setelah makan atau minum ya. Jadi jalan eh, kaki dulu sebentar, take a walk after meals. Lalu jangan menggunakan baju yang ketat. Lalu konstipasi selama kehamilan ya, ini berhubungan dengan hormon, perubahan hormon, peningkatan hormon progesteron ya. Ya, ini otomatis akan membuat saluran pencernaan tidak nyaman ya. Sensasi pengen muntah, rasanya kenyang gitu ya, meningkatkan hemoroid ya, kemudian menurunkan eh, nafsu makan seperti itu. Solusinya adalah meningkatkan konsumsi minum serat gitu ya, untuk mereduksi agar tidak konstipasi. Nah, ini strategi ya untuk menghindari agar ibu hamil merasa tidak nyaman ya. Untuk menghindari nausea, on walking ya, jalan, bangun ya, bangunnya pelan-pelan, kemudian konsumsi yang kering-kering seperti kacang ya, crackers ya, mengonsumsinya ngunyahnya benar-benar lembut ya, makannya sedikit seperti itu. Kalau konstipasi sama, cuman lebih olahraga, kemudian konsumsi makanan tinggi serat ya seperti sayur buah ya, kemudian whole grain sereal. Nah, ini kehamilan selama adolescensi. Jadi biasanya kalau masih ibu-ibu muda itu secara emosi ya masih tinggi, jadi butuh konseling ya, konseling, kemudian pendampingan ya. Saat ini di Indonesia sudah banyak pendampingan-pendampingan. Di Kediri kan, di kota itu sudah ada pendampingan ibu hamil yang mana bidangnya door to door datang atau ada kelas ibu hamil seperti itu. Oke, untuk saya lanjutkan yang ibu menyusui. Ibu menyusui, eh, ini peraturannya atau dasar hukumnya bahwa ibu menyusui harus memberikan ASI eksklusif pada bayinya pada usia 0 sampai 6 bulan ya. Ini peraturannya dari PP nomor 33 tahun 2012 ya. Ini nanti bisa Anda pelajari sendiri. Bagaimana proses produksi ASI? Yakni produksi ASI oleh alveoli glandula mammae, yakni dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan faktor psikis. Yakni pengeluaran atau ejeksinya ASI ke dalam saluran glandula mammae ini saat anak menghisap papila, ya, menghisap puting. Lalu rangsangan itu dibawa melalui batang otak, masuk ke otak besar, menuju hipotalamus ya, yakni hipofise posterior, lalu akan mengeluarkan merangsang pengeluaran hormon oksitoksin ya. Lalu kemudian hormon oksitoksin masuk ke peredaran darah ya, lalu sel mioepitel otot lalu berkontraksi, lalu ada refleks kan menghisap ya, let down refleks ya, aktif memancar. Kalau dihisap memancar. Nah, ini
prosesnya. Jadi ada hisapan saking stimulus ya, maka akan merangsang hipotalamus ya di otak besar ya, lalu menuju ke anterior pituitari untuk menyuruh tubuh menghasilkan prolaktin ya, lalu memproduksi ASI seperti itu. Jadi ada unsur antara kebahagiaan ibu dengan produksi ASI. Begitu juga dengan oksitosin. Jadi hormon prolaktin, hormon oksitoksin sama prosesnya. Jadi semakin banyak bayi itu mengonsumsi ASI, maka tubuh ibu akan semakin banyak mengeluarkan. Jadi supply by demand. Tubuh akan memproduksi, menyediakan berdasarkan banyaknya permintaan ASI. Seperti itu. Apakah ukuran payudara mempengaruhi? Tidak. Ukuran payudara tidak menentukan banyaknya jumlah ASI yang diproduksi. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi produksi ASI apa? Ada gizi, yakni konsumsi asam folat, protein, kalsium, zat besi ya. Itu kalau bisa selalu ada dalam menu makanan sehari-hari. Lalu secara psikis ya, stres ya itu dihindari karena stres, rasa takut ya, cemas yang berlebihan menjelang eh, melahirkan itu bisa menghambat. Stres karena rasa takut dan cemas yang berlebihan menjelang melahirkan itu bisa menghambat kerja hormon prolaktin sehingga saat melahirkan produksi ASI berkurang. Lalu perawatan payudara itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi perlu dilakukan pijat ya, pijat oksitoksin, pijat laktasi. Ini beberapa manfaat kalau menyusui ya. Jadi bayinya itu eh, bisa menyediakan nutrisi ya untuk bayi, lalu kemudian hormon ya untuk secara perkembangan fisiologis ya, untuk membantu perkembangan fisiologis bayi, lalu kemudian meningkatkan perkembangan kognitif atau daya pikir bayi, jadi anaknya nanti pinter ya, mencegah infeksi ya, mencegah penyakit kronik seperti diabetes, obesitas, aterosklerosis, asma, hipertensi pada nanti saat dia dewasa dan lansia atau saat lahir, saat remaja, dewasa, lansia. Lalu kemudian juga bisa mencegah terjadinya alergi makanan. Lalu untuk si ibu itu membantu seperti KB alami ya, kontraksi pada uterus, membantu membersihkan rahim juga gitu ya. Lalu kemudian mengembalikan kondisi rahim agar bagus kembali. Dan itu juga bisa membantu ada hubungan antara ASI menyusui dengan rahim si ibu seperti itu. Dari segi yang lain, misal budget ya, nggak diberi susu formula karena mahal ya, nah, itu kan juga bisa hemat. Jadi manfaat menyusui ada banyak dari aspek gizi, bayi dapat kolostrum ya, protein ya, DHA, AA. Dari segi aspek imunologis juga banyak zat mencegah infeksi ya atau imunoglobulin ya, kemudian prebiotik, kemudian mencegah alergi, diare, ispa ya. Eh, Kalau bayi terdeteksi mengalami galaktosemia ya, ASI tidak boleh diberikan. Ibu TBC, ibu kena virus ya, ibu mengonsumsi narkoba, HIV atau mengalami pengobatan tertentu itu tidak boleh. Jadi intinya konsumsi makan ibu juga banyak, bayinya juga sehat, ya, produksi ASINya lancar. Tetapi jadwal ini untuk IMT-nya nanti bisa dipelajari ya, saya jelaskannya. Nutrisinya ya sama ya untuk kebutuhan energi meningkat tadi seperti tabel AKG ditambah ya 300 kilokalori ya.
nutrition during lactation semuanya ini nambah, ada beberapa yang tetap ya nih seperti kalsium, fosfor gitu ya. Ini kebutuhan energi ditambah 85 kilokalori ya, ditambah bisa sampai 500 kalori per hari ya, selama 6 bulan pertama. Tadi sesuai dengan AKG sudah saya jelaskan. Karena ini mempengaruhi produksi ASI juga. Proteinnya juga ditambah ya. Itu juga sudah saya jelaskan dari AKG, protein harian itu ditambah 20 gram. Karena kalau konsumsi protein ditambah, maka produksi ASI juga bertambah. Seperti itu. Ini em, sama semuanya, jadi semuanya ditambah. Untuk mineral ada sebagian ditambah, ada yang tidak. Tapi kalau asupannya dijaga sesuai AKG atau ditambah berdasarkan tabel AKG tadi sudah aman. Cairannya juga ya, baik ibu menyusui harus banyak minum. Ini saya KPN kalau bisa dihindari ya, karena bisa reaksi anak hiperaktif, rewel, lemas gitu ya. Obat-obatan juga dihindari karena ngefek ke asma, takutnya infeksi respiratori ya, atau disregulasi pada saluran pencernaan. Kemudian alkohol juga dihindari karena resiko pada bayinya jangan kalau perlu. Ini sensitivitas pada bayi. Memang ada bayi yang kembung ya, tapi nggak masalah. Eh, ini tidak jangan berhenti gitu ya, karena nanti akan sembuh dengan sendiri. Mungkin di konsumsi-konsumsi tertentu itu bisa ngefek juga ke baunya ya, bau ASI gitu ya. Lalu kemudian kalau bawang putih, bawang merah, kubis, brokoli, kacang, melon ini memang dapat menyebabkan kolik dan diare pada bayi. Jadi dihindari dulu. Olahraga itu juga bagus pada ibu menyusui. Ya. Jadi di sini penting ya olahraga agar suplainya ASI tetap bagus. Karena ada beberapa gerakan yang memang mampu melancarkan eh, peredaran ASI, produksi ASI, memperlancar produksi ASI terutama yang berhubungan dengan sel sumsum tulang belakang. Tips ibu menyusui jangan melewatkan waktu makan ya, makan yang bergizi ya, minuman yang tidak mengandung gula ya, tambah porsi makan sesuai AKG seperti itu. Kemudian sayur buah ya, jangan terlalu ketat diet ya karena bisa mempengaruhi jumlah ASI ya. Baik, terima kasih untuk materi saya sudah selesai. Banyak ya, 80 lebih slide-nya. Bisa on kamera sejenak untuk saya absensi sebelum saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum ada pertanyaan nanti slide-nya saya kirim ke PJMK-nya. Iya, Ade. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf banyak kekurangan kesalahan saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih, Bu. Iya.